Sementara dari PT AJK sudah setuju. Begitu blokirnya dibuka, maka pembayaran-pembayaran yang diperlukan urgent juga akan segera dilakukan. Ya, jadi pada hari ini kami hadir ya di Bareskrim. Saat ini saya selaku ketua tim 5 yang mewakili nasabah ya, beberapa nasabah yang setuju untuk dilakukan perjanjian sol dan perdamaian dengan PT AJK, di mana kami sangat berharap tidak ada penahanan terhadap direktur utama dari AJK, dihentikan perkara pidana ini, kemudian dibuka blokir dan segel kantor AJK. Sehubungan kami sudah berdamai, sudah ada skema perdamaiannya dan akan ada pembayaran cicilan 3 sampai dengan 5 tahun. Jadi di sini saya selaku kuasa hukum yang mewakili juga beberapa nasabah sudah melakukan pencabutan laporan polisi. Ya, dan di sini juga ada beberapa nasabah juga berinisiatif sudah melakukan pencabutan laporan polisi. Jadi kami perlu sampaikan lebih dari 7.000 nasabah AJK, PT AJK yang melakukan pelaporan itu hanya beberapa gelintir orang. Ya, jadi kami mau bicara masalah perdamaian. Kalau ada kepentingan umum, dulu ada ketua KPK Abraham Samad juga pernah ya dilakukan penghentian perkaranya karena kepentingan umum. Tentu kami juga berharap kepada hal yang sama. Demi kepentingan umum, kami juga minta PT AJK ini bisa dihentikan perkaranya. Kenapa kami bilang kepentingan umum? Karena lebih dari 7.000 nasabah sebetulnya mayoritas menginginkan perdamaian. Yang lapor hanya beberapa gelintir orang. Yang lapor itu kami duga sangat egois ya. Kami duga sangat egois. Kenapa? Kami duga mereka minta dibayar sekaligus. Nggak fair dong, semua orang mau minta dibayar sekaligus. Sementara yang lain akhirnya kita membuang ego masing-masing. Kita siap oke dicicil 3 sampai dengan 5 tahun. Dan mereka pun juga setuju. Seandainya yang lansia, yang sakit, yang betul-betul butuh karena pengobatan dibayar lebih dulu itu nggak apa-apa karena menyangkut nyawa. Nah, gara-gara sekarang rekening diblokir, diduga kuat banyak nyawa yang bisa tidak terselamatkan karena butuh berobat. Sementara dari PT AJK sudah setuju. Begitu blokirnya dibuka, maka pembayaran-pembayaran yang diperlukan urgent juga akan segera dilakukan, baik yang sakit, lansia maupun yang anak sekolah yang benar-benar perlu biaya itu juga diperhatikan. Nah, sementara sekarang jadinya karena diblokir tidak ada pembayaran. Ya, jadi kami mengetuk kepada yang terhormat Bapak Kapolri Republik Indonesia, kepada yang terhormat Menko Polhukam Mahfud MD, kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk menilai dan menindaklanjuti kasus ini. Ada dugaan, kami kasih tahu ya, ada dugaan banyak investasi yang gagal bayar. Saya juga pegang beberapa nasabah, contohnya di Wana Arta. Sampai sekarang diduga pengusahanya juga kabur ke luar negeri, tidak ada penyelesaian. Di Ciu, nasabah nggak dapat apa-apa. Sementara dari asuransi Jiwakresta sudah bayar 1,4 triliun. Ya, sudah 50% polis dibayar lunas. Kemudian masih ada pembayaran-pembayaran sebelum dilakukannya blokir. Masih ada cicilan terhadap nasabah. Bayarkan 1,4 triliun sudah terbayar, 50% sudah lunas dan masih akan dilakukan pembayaran, dan ada komitmen juga 3 sampai 5 tahun dan ada percepatan melalui properti. Ya, sudah deal. Pengusahanya juga tidak lari. Ya, kita mau ketemu secara fisik bisa. Tidak seperti dari Wana Arta ya, diduga Evelyn itu kabur kan, sampai sekarang juga gimana? Sudah diciu, nasabah nggak dapat apa-apa. Sekarang kalau ada pengusaha yang ada itikat baik mau bayar, ya silakan, kita kasih kesempatan, awasin, silakan awasin pengusaha tersebut gitu, sama-sama. Tapi bukan dengan cara yang mau bayar malah dipersulit ya. Nah, itu yang kita juga mohon ada suatu keadilan. Jadi diduga kuat adanya diskriminasi ya, diskriminasi. Kenapa? Ya sekarang kalau yang Wana Arta diduga kuat pergi ke luar negeri ya, sampai sekarang nggak bisa ditangkap-tangkap, kemudian juga malah diciu. Tim likuidatornya pun direstui, ditunjuk oleh pemegang saham yang diduga kuat juga ada di luar negeri ya. Pada saat di PKU
AJK masih bayar PKU-nya seluruhnya, sementara Wana Arta tidak bayar PKU-nya sebagian. Ya, nah jadi di sini yang kami juga minta adanya suatu perlakuan yang sama di depan hukum. Ya, sekarang kalau katanya tekanan masyarakat katanya menginginkan ada pengusaha pada akhirnya ditahan ya. Nah, sekarang pengusaha yang punya etikat baik harusnya juga diperlakukan adil. Keinginan masyarakat dia sekarang tidak ditahan, keinginan masyarakat perkaranya dihentikan. Ya, keinginan masyarakat blokirnya dibuka. Karena kita mau beri kesempatan, kita lihat etikat baiknya untuk menyelesaikan nasabah. Apakah kepolisian mau menjamin? Ya, karena perkara ini bergulir 3 sampai dengan 5 tahun. Apakah 3 sampai 5 tahun saham-saham itu bisa dijamin sentimennya tidak akan negatif? Apakah saham-saham itu dijamin tidak akan turun? Karena ini kan juga berupa saham kertas. Ya, itu yang kami khawatir. Tapi kalau sekarang bisa selesai damai, sahamnya juga bisa dapat sentimen positif lagi, tentu nasabah-nasabah bisa terbayar. Ya, jadi di situ yang kami minta keadilan. Jadi mohon perhatian dari Pak Kapolri, Pak Direktur Bideksus, ya, kemudian juga Pak Kabar Reskrim tentunya, Pak Kadif Propam, ya, Karo Wasidik, Mabes Polri, dan para pengamat hukum serta dimanapun yang para penguasa atau siapapun bisa memberikan keadilan. Ya, di sini kami mohon bantuan untuk segera diberikan keadilan untuk PT AJK dan para nasabahnya ini. Ya, sekian dan terima kasih. Ya. Jadi kami mau menyerahkan di sini. Di sini kami bawa ada sekitar kurang lebih 500 ya. Kurang lebih ada 500 permohonan pembukaan blokir rekening Polis Lain PT Asuransi Jiwa Kresna. Ya, jadi di sini kita juga minta ya bahwa kita minta dari Direktur Kresna tidak ada penahanan, kita juga minta dibuka blokir, dibuka polis lainnya. Kami juga sebetulnya mengharapkan perkara ini dihentikan. Makanya kami sampaikan surat pada hari ini. Kami akan coba sampaikan surat baik kepada Kapolri, kepada Pak Kabar Reskrim maupun kepada Dir Tipideksus. Ya, kami akan mencoba untuk menyampaikan surat-surat ini. Artinya suratnya belum terima ya? Belum, kita baru mau naik. Untuk yang Pak Dir Tipideksus kan minta direkap dulu. Kalau untuk Pak Kapolri kami mau antar dulu. Sekarang selesai wawancara ini kami akan segera menghadap ke tempat di mana Pak Kapolri berada. Ada niat untuk bertemu dengan yang Ya, kami mengetuk ya, kami juga minta, makanya kami mengundang, tolonglah para pelapor ya, diduga kuat egonya sangat tinggi, minta dibayar sekaligus tanpa mempedulikan nasabah yang lain. Nah, kalau memang semuanya caranya harus dengan lapor polisi dibayar sekaligus, seluruh nasabah ini juga akan lapor polisi. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Ya, kalau ternyata akhirnya diciu, kemudian proses hukum lama 3 sampai 5 tahun, baru ada perintah dibayarkan kepada korban. Bagaimana dengan yang butuhnya sekarang? Ya kan, sementara kalau AJK begitu dibuka, ya siap untuk segera melakukan pembayaran, terutama untuk prioritas yang sakit dan yang lansia. Nah, itu bedanya. Nah, jadi jangan diduga kuat ini pelapor ini memiliki ego yang sangat tinggi, pengen dibayar sekaligus tanpa memperhatikan kepentingan yang lain. Kami mengetuk para pelapor, ya janganlah bertindak hanya untuk mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan pihak lainnya. Ya, jadi ya tentu kami juga mengundang para pelapor untuk duduk bersama untuk cari jalan keluar di tengah yang terbaik untuk kepentingan seluruh nasabah. Apa sih Bang mungkin dari nasabahnya yang dilapor agar bicara? Iya. Oke, silakan. Ayo. Mana Ibu? Yang penting dari nasabah. Bu Peyun, Bu Licu. Ayo. Mewakili nasabah soal masalah minta buka blokir dan sebagainya. Ya, saya kan mewakili nasabah. Saya mewakili nasabah yang di dalam grup itu 820 orang lebih ya. Nah, banyak diantaranya itu orangnya udah pensiun. Kan dia masukkan duit juga di dana pensiunnya ya. Banyak udah sakit. Kita juga turun ke dan bawah mensosialisasikan soal itu, melihat kondisi mereka. Nah, mereka juga membutuhkan dana yang dibutuhkan untuk hari tua mereka. Jadi ya, kalau bisa membuka blokir ya minimal kebutuhan hidup mereka diteratasi. Yang sakit bisa untuk berobat.
Lagi pula ada yang ibu-ibu yang single parent itu kan butuh uang sekolah anak, butuh kebutuhan hidup mereka ya. Memang dibutuhkan, mereka mau, tapi AJK memang udah jadikan ke kita kalau rekening dibuka kan bisa dong dananya cair. Nah, memang harus ada suatu penyesuaian dari regulator atau dari kepolisian ya. Tapi apapun itu kita harap pemerintah hadir lah untuk kita-kita yang membutuhkan. Kita-kita yang membutuhkan, walaupun kelihatan baik-baik, sesungguhnya kami hidupnya tidak baik-baik. Itu aja sih, ya Pak Ben ya. Oh, jadi tadi kita ada bawa ini dokumen, itu dokumen dari seluruh perwakilan nasabah itu. Kita memohon lah, kita semua satu hati memohon kepada Bapak Kapolri, kepada Kabar Eskrim, kepada Direktorat Jadi kita bawa 35 dus, 35 dus barang bukti bahwa sudah sold, nasabah setuju damai. 35 dus, yaitu surat perjanjian ribuan nasabah. Kami udah setuju sold, kami udah berdamai dengan AJK. Mohon yang kami udah damai itu diperdamaikan lebih lagi supaya berjalan dengan lancar. Pak ya. Nilainya? Nilainya 5 triliun. Hutang daripada AJK kepada para nasabah ini 5 triliun kurang lebih. Kurang 5. Jadi tadi kita 4 triliun sudah dibayar 1,4 T, sisa kurang lebih 5 triliunan. Yang diblokir Dari 7.000 polis yang 4.000 sekian nasabah. Ya. Jadi totalnya 5 triliunan yang sisanya belum dibayar. Dari 7.000 lebih orang nasabah. Yang sebenarnya 50% pemegang polis sudah dilunasi. Jadi Ya, boleh dari bilang 1,4 50%, 1,4 T itu 50% lebih udah dilunasi. Dan kalau Baris Krim nggak memblokir waktu masanya PKU, kan memang kita semua dibantu, termasuk keluarga saya kan dibantu juga. Terbukti mereka menolong gitu, waktu walaupun PKU rekening nggak diblokir kan, itu AJK masih tetap menolong kita. Tapi sejak itu rekening diblokir, mereka mau nolong tapi nggak mungkin bisa nolong dong. Namanya juga mau gimana transfer duit kalau diblokir ya. Lagi pula satu hal lagi, sekarang sosialisasi soal itu kan kami kesulitan. Kami banyak bertanya mau ke kantor AJK, sekarang kantor AJK nya polisi. Jadi kita mau cari informasi kemana? Memang bisa via Zoom, tapi nggak semua orang tua, orang gaptek semua gimana, termasuk salah satu orang tua saya yang 80 tahun yang gaptek gimana mau suruh Zoom, gimana nyuruh telepon aja dia susah, ya kan? Jadi kita mohon ya pemerintah hadir untuk kita lah, jangan sampai udah nanti kayak perusahaan lain yang udah terpuruk baru hadir ya udah telat. Selagi memang PSP-nya masih punya punya niat baik mau nolong ya setiap orang layak dong mendapat kesempatan. Jadi kita mohon ya Bapak Presiden, Bapak Listio Sigit, Bapak Mahfud MD, ya jajaran yang terkait, lihatlah nasib kami. Kami tidak sedang dalam keadaan baik-baik, keluarga kami, teman-teman kami, para nasabah tidak sedang dalam keadaan baik. Jadi mohon atensi dari pemerintah untuk menolong kami membukakan jalan ini selama PSP-nya masih mau buka hati, masih mau menyelesaikan semua masalah.